Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga bisa hadir dalam PJJ TOT tahap 2 tahun 2020. Salam salawat selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para tabi-tabi dan penerus risalah sampai hari kiamat nanti. Mari kita awali dengan bacaan basmalah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti hasilnya memuaskan, ya. Amin. Untuk sebelum kita masuk ke materi Fastun, Bapak Ibu yang kemarin sudah mengumpulkan LK1 sampai LK3, itu langsung saya kasih feedback Bapak Ibu yang kurangnya apa. Kalau memang nanti ada yang salah atau saya yang salah, mohon Bapak Ibu bisa mengoreksi, ya. Karena mungkin saya juga banyak salahnya di situ. Kedua kalinya, seperti yang saya share di WA, seperti LK2 itu ada permintaan screenshot hasil install, ya. Screenshot hasil install itu langsung aja, nggak usah uninstall. Karena kenapa? Bapak Ibu juga sudah melakukan dengan sendirinya. Maksud saya hanya mau biar lebih cepat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah uninstall, diinstal lagi juga lebih bagus juga. Terus nggak ada salahnya kalau dibuat seperti itu juga nggak apa-apa. Kedua kalinya untuk yang soal yang hari LK3 itu kan sampai ke membuat soal. Itu kemarin ada pertanyaan kalau bentuk jawabannya gambar. Nah, solusinya yang sering saya kasihkan di di pelatihan maupun sama teman-teman itu, terus soalnya yang dibuat gambar. Contoh soal bahasa Jawa nanti atau bahasa Arab, biasanya kan bahasa Arab, bahasa Jawa itu kan banyak gambarnya. Itu nanti silahkan, atau matematika itu dibuat gambarnya di soal. Terus seumpama ada soal matematika, contoh persamaan yang benar di bawah ini tentang apa gitu kan. Itu jenengan buat aja ABCD-nya di soal, terus di option jawabannya hanya ditulis A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4. Silakan Bapak Ibu buat seperti itu. Selama ini memang untuk 365 itu berkebalikan dengan GC, ya. Kalau GC itu opsi jawaban malah ada gambar, tapi kalau 365 nggak ada gambar. Bedanya dengan situ. Terus hanya mengimprove, ya. Improvisasi materi yang soal-soal yang akan kita berikan. Begitu Bapak Ibu. Sama aja dengan Bapak Ibu kalau mau ngasih model juga sama, model juga gambarnya juga ada. Mungkin itu salah satu dua pembukaan awal. Terus yang kedua, ini kita akan menggunakan rekam layar menggunakan Fastun. Kenapa diambil Fastun Bapak Ibu? Karena Fastun paling ringan, karena kita kan tidak semua peserta spek laptopnya tinggi juga. Kalau kita pakai Handycam bisa, mau pakai Adobe Premiere monggo. Yang jelas semua aplikasi bisa dipakai. Atau ODS, ya, ada yang terbaru itu kalau ada kemarin itu ada aplikasi terbaru itu open source juga. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mau menggunakan apa monggo. Tapi untuk materi kali ini biar inputnya nanti Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran itu rekam layar. Dengan cara apa? Silakan Bapak Ibu nanti menggunakan PowerPoint yang nanti ditangkap layar. Oke. Tapi kalau saya itu kalau PowerPoint itu udah ada aplikasinya sendiri, diekspor ke Windows itu sudah cukup kalau saya. Nggak usah ditangkap layar pakai Fastun bisa.
gitu. Tapi monggo Bapak Ibu nanti kita kita berbagi pengalaman aja. Yang pertama nanti silakan Bapak Ibu mempraktekkan yang Facetune sesuai LK. Karena kenapa besok waktu desiminasi juga Bapak Ibu harus melakukan itu, harus melakukan desiminasi ke peserta gitu. Ngaten Bapak Ibu, langsung aja kita mulai untuk tangkap layarnya nggih. Kita praktekkan cara installnya sampun nggih. Itu paling gampang karena memang tidak usah butuh aplikasi lain itu. Terus langsung diklik bisa. Kita menuju ke Facetune-nya kita buka aja. Nah, di sini ada pilihan, ada open file, ada capture aktivasi Windows dan yang lain. Nah, karena kita mau membuat video pembelajaran, maka kita klik yang sini, screen recorder. Biar apa? Kita mau menyecreen kamera layar komputer kita. Klik aja di screen kamera itu. Di sini ada namanya record screen atau yang mau di record itu yang mana gitu. Kalau saya menggunakan rectangular region itu maksudnya biar nanti kita memilih yang mana yang mau kita screen. Kadang-kadang kita nggak butuh semua layar, tapi butuhnya hanya sebagian. Terus kemudian yang perlu kita pahami bahwa ini ada record audio, maka kita pilih juga audio mana yang ada dalam laptop kita. Apakah mau menggunakan mikrofon yang ada di laptop atau dari luar. Nah, caranya diklik aja yang di audio device setting ini. Di sini bisa dipilih mana yang mau dibuat untuk mikrofonnya. Kalau saya karena laptop saya makanya pakainya mikrofon. Terus ini diklik aja yang mikrofon biar nanti muncul suara yang akan kita berikan. Terus kita pilih di sound ini juga bisa. Gitu ya. Ini kalau sudah diklik OK. Kemudian langkah berikutnya kita klik option atau pengaturan. Nah di sini ada video, audio, ada hotkeys, ada output, ada notifikasi. Nah di video dulu. Di video itu ada namanya frame rate per second, adalah tampilan berapa jumlah layar per detik. Terus kalau semakin banyak kan semakin berat juga. Kalau saya menggunakan 10, kalau di LK itu menggunakan 20, monggo sesuai LK dulu aja, nanti dibuat 20 seperti ini, di screenshot dan lain-lain. Terus kemudian capture mouse, high click mouse pointer, high click mouse diklik, silakan dicentang. Ini defaultnya sudah seperti ini. Kemudian mouse akan berbentuk apa? Apakah lingkaran ataukah bintang? Silakan dipilih sendiri sesuai dengan jenengan. Kemudian ukurannya juga disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Kemudian untuk zoom rasio itu silakan mau dipilih yang mana, atau sampai 400 kali atau hanya 200 kali silakan. Terus untuk kualitasnya best, better, good ini akan menentukan kapasitas yang nanti jadi. Terus semakin tinggi good maka akan semakin tinggi juga. Kalau kita hanya besar maka kapasitas maksudnya ukuran filenya nanti kecil. Kemudian klik di audionya. Seperti tadi kan ada mikrofon tadi, diklik record audionya, dipilih seperti ini. Tadi sudah biarin aja, nggak usah diklik lagi. Terus klik volumenya kita buat 100, kita buat dimaksimalkan biar nanti suaranya maksimal. Kemudian ada hotkey itu kunci tombol mau zoom in, zoom out maupun pause atau resume. Oke. Untuk memberhentikannya pakainya ini. Kalau standarnya ini standar, bisa diganti juga. Silakan diganti, silakan sesuaikan dengan jenengan silakan.
caranya mengganti tinggal klik aja di F5, diklik, diganti apa gitu. Zoom ya ditulis dikasih Z, silakan. Pause dikasih P, silakan. Terus tergantung jenengan. Yang paling mudah istilahnya kan gitu. Kadang-kadang kan kalau laptop itu kan tombol atas itu kan harus pakai Fn atau apa gitu kan kelamaan. Pakai itu nggak masalah. Terus kemudian output. Nah, outputnya dikasih name seperti apa? Contoh seperti ini. Ini ada video, ada tahun, bulan, tanggal atau apa, silakan. Ini hanya tanggalnya aja. Okay. Terus kemudian after file as save, sebelum disimpan file itu di play video. Jadi saya mencoba dulu biar tahu nanti hasilnya. Kemudian notifikasi biar muncul atau enggak, silakan. Ini tergantung kebutuhan sendiri-sendiri. Kemudian kalau sudah diklik oke. Itu untuk pengaturan screen recorder dalam Fastone. Kemudian kalau kita sudah mau mulai, maka kita klik record. Nah, tadi karena kita mulai, saya milihnya rectangle, maka saya harus memilih mana yang record yang saya tampilkan. Contoh hanya sekian, atau kan itu kan kecil, atau kita buat maksimal pol gitu sampai bawah double, atau hanya di atasnya. Silakan jenengan pilih yang mana, silakan. Nah, di sini sudah muncul. Di sini sudah ada tulisan zoom in, zoom out, press reverse, tombolnya seperti ini. Nah, nanti frame size-nya sudah muncul seperti ini semua. Nih. Kalau sudah mulai, Bapak Ibu tinggal klik start. Nah, kalau seperti ini sudah muncul, ini posisinya jenengan sudah bisa ngerekam. Terus contoh, saya buat ini materi ini, tinggal klik seperti ini, webinar TOT PCC tahap 2 kelas 10, trainer, tinggal klik menu aplikasi Fastone. Diklik lagi, klik 2 kali, diklik lagi, pilih rectangle, diklik lagi, pilih rasio video dan yang lain-lain, diklik lagi audionya, diklik lagi seperti ini. Kalau sudah, tadi kalau kita mau zoom in pakai Z. Nah, terus ingkang zoom ini akan muncul sendiri. Contoh ini diterima kasih, kita zoom. Oke. Kalau sudah, kita tadi untuk postnya menggunakan P. Kalau udah seperti ini di bawah ada muncul seperti Bapak. Ada resume, ada save, ada discard. Kalau kita mau menghapus atau mengulangi, kalau kita hanya mau melihat, silakan menyimpan. Kalau kita sekarang kita simpan aja, save. Nah, kita simpan di mana, monggo. Tadi barangnya. Kalau ini saya simpan di pelatihan di sini. Nah, kalau seperti ini sudah muncul, ini ya, posisinya jenengan sudah langsung bisa keluar hasilnya. Saya buat ini materi ini, tinggal klik seperti ini, webinar TOT PCC tahap 2 kelas 10, trainer, ya, klik menu aplikasi Fastone, diklik lagi, klik 2 kali, diklik lagi, pilih rectangle, diklik lagi, pilih rasio video dan yang lain-lain, diklik lagi audionya, diklik lagi seperti ini. Kalau sudah, tadi kalau kita mau zoom in pakai Z. Nah, terus ingkang zoom ini akan muncul sendiri. Contoh ini diterima kasih, kita zoom. Oke. Kalau sudah, kita tadi untuk postnya menggunakan begitu ya Bapak Ibu. Bisa dilihat dulu nanti namanya apa, hasilnya di menu folder. Bentar.
Nah, di sini sudah muncul webinar. Nih. Kalau kita mau mencoba silakan dibuka lagi. Tadi kan sudah dibuka. Kalau seperti ini Sekarang kan sudah muncul. Ini posisinya jenengan sudah simple, bisa ngerekam. sangat Terus contoh mudah. saya Tapi buat memang ini tidak ada materi ini, tampilan atau tinggal klik. wajah kita di sini. Ya, karena memang Fastone ini hanya sebagai tangkap layar. Terus buatan ada tampilan wajah kita di situ. Wajah kita di situ bisa menggunakan aplikasi yang lain yang sekarang yang sering digunakan oleh murid-murid saya itu pakainya Bandicam. Kalau enggak pakainya Camtasia gitu. Begitu Bapak Ibu untuk sementara materi Fastone. Monggo saged kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kalau saya untuk PowerPoint itu biasanya saya PowerPoint 2000. Oke, monggo. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Gunawan, monggo Pak Gunawan. Artinya ini tadi Fastone itu yang akan kita gunakan salah satu alternatif. Tapi seandainya terbiasa saya gunakan Camtasia, boleh pakai Camtasia saja. Boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk di LK jenengan menggunakan Fastone nggih, Pak? Karena diminta untuk itu. Nggih. Oke. Makasih. Nggih, Bapak. Tapi untuk kesehariannya monggo tersesuaikan dengan kemampuan dan minat aja kita pakainya apa. Contoh gini ya Bapak Ibu ya. Untuk kalau saya PowerPoint itu saya langsung convert to video. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan juga. Kalau 2016 biasanya sudah ada Bapak Ibu fasilitas itu. Contohnya gini Bapak Ibu. Seperti ini, seperti file-file ini saya buat video langsung bisa. Caranya klik file, langsung diekspor, pilih create video. Di sini ada pilihan pakai Full HD atau apa silakan. Mau pilih yang seperti apa. Kalau saya Full HD sekalian biar besar. Terus create video Bapak Ibu. Nah, di sini nanti gambarnya? Nggak ada gambarnya Bapak. Ada. Oh, bentar. Bentar, Bu. Coba saya ulangi lagi. Kalau ini Bapak, Ibu, sudah muncul? Ya, sudah muncul. Ya. Sudah. Oke. Klik file. Itu 2016 nggih, 2016 ke sana biasanya. Kalau 2013 belum didapat untuk aplikasi ini harus ada tambahan. Nah, klik file, klik export, klik create a video. Di sini ada pilihan, tinggal Full HD. Terus kemudian kita klik create video. Nah, di sini sudah save as tipenya sudah MPEG nggih, Bapak Ibu. Terus jenengan lebih enak. Nanti hasilnya seperti apa? Monggo silakan dilihat dulu, di save. Nah, di bawah PPT itu ada create video menu-menu fc.mp4. Nah, ini kalau bentar dan lamanya convert itu tergantung satu, jumlah slide-nya, jumlah aplikasinya, jumlah animasinya yang ada di PPT, dan yang kedua tergantung laptopnya juga. Oke. Semakin laptop tinggi juga akan semakin cepat. Saya kemarin pakai ini itu untuk membuat video yang SD itu loh Bapak Ibu. Kan membantu kuliah istri kemarin itu sama. Kalau di sini juga bisa ada suaranya Bapak Ibu. Terus jenengan tidak usah ngomong udah keluar. Kalau Fastone tadi kan kita ngeklik bisa ngomong, tapi intinya kalau di Fastone itu
tergantung suasana juga. Kalau kanan kiri kita rame juga akan ada noise nggih. Tapi ya kalau ini juga sama. Tapi intinya kalau ngerekaman enaknya memang cari yang kondisi yang aman. Ini udah selesai, bisa kita coba dulu, dicek. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah muncul menu di sini tipenya sudah apa namanya MP4 gitu. Coba kita open ke Windows Mailer. Ini karena belum berjalan, lupa Bapak Ibu. Kenapa belum berjalan nanti apa namanya di animasi jenengan, di animasi file. Ini udah keluar semua nggih Bapak Ibu. Nah, sudah menjadi apa namanya video. Nah, lebih tergantung nanti monggo jenengan pakai mana silakan. Tapi ini belum ada suaranya karena memang belum diinput suara. Nanti kalau mau input suara bisa saya ajarin juga kalau memang belum bisa. Ngaten? Monggo sanesipun Mbok Nawi wonten pertanyaan? Pak. Dalam. Berarti nanti kita harus nyiapkan PowerPoint-nya ya hubungannya sama tugas ya Pak? Nggih. Nah, PowerPoint-nya yang ada di 365 Pak? Enggak, bebas. Yang ada di anu aja bisa. Ya, saya belum pernah bikin PowerPoint di 365 masalah. Lah, makanya itu nanti tak tambah repot jenengan. Ada lagi Bunda? Gini Bunda sudah selesai semua GLK nggih Bunda Retno? Alhamdulillah. 100 semua ya Bunda? 100 semua. Terima kasih. Turunin 3 kali. Tapi kan hanya LK1 yang 3 kali. Nggih. LK2 sekali jadi nggih? Iya, insyaallah. Malu sama Pak Maun saya, Pak. Nah, kenapa? Iya. Bos saya dulu itu. Nah, kondisi gue malah kepengen 100 KB kok mulai orang 100 KB tak jorna. Kalau saya kemarin TOT nggak pernah target 100 Bapak. Terus saya memang dulu juga trainer saya nggak ngasih, kenapa aku nilainya 70 juga nggak dikasih tahu. Kalau ini kan saya kasih tahu salahnya apa. Kalau trainer saya kemarin hanya dikasih 80, 70, tapi nggak ada. Salahnya apa? Itu nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah lulus kamu gitu kemarin. Guru yang baik itu harus menerangkan salahnya di mana. Iya Bapak. Terus, tadi ada saya dapat jawaban dari masternya Bapak siapa lupa namanya. Itu kelemahan webinar memang kuota yang pertama. Makanya kemarin kalau saya itu kalau webinar dengan anak-anak itu saya kasih maksimal 15 sampai 20 menit. Itu hanya kasih materi, deg sambil minimal saya tahu wajah anak, rambutnya dipotong enggak gitu, biasanya hanya itu. Terus kedua baru asinkron. Saya asinkronnya pakai Bapak Ibu, pakai e-learning. Karena saya mempunyai web punya saya sendiri, pakai saya e-learning. Saya nggak menggunakan tim itu karena kemarin waktu awal 2018 saya menggunakan tim, kelemahannya hanya satu dulu kemarin. Anak sering lupa password. Terus saya itu bolak-balik ngereset terus. Seperti ini jenengan akun Dolmen ini kemarin Bapak Ibu pas ngaktifkan akun ngisi nomor HP mboten? Kalau Bapak Ibu nggak ngisi nomor HP, otomatis Bapak Ibu nggak bisa ngereset sendiri. Tapi kalau ada nomor HP atau email, Bapak Ibu bisa ngereset sendiri. Itu bedanya. Oke. Jadi monggo Bapak Ibu nanti mau gunakan asinkron dan sinkron itu kondisional juga. Apalagi sekarang kalau nggak salah ada kuota ya Bapak Ibu. Pak Menteri kemarin dengan DPR ngasih kuota untuk anak 25 GB per bulan nggih. Kalau guru 35 kalau nggak salah, 35 GB per bulan. Itu sudah dianggarkan katanya. Tinggal Bapak Ibu bisa capcus nanti pakai ini. Ini yang SMK Purwokerto sudah deploy sendiri nggih 365-nya. Sudah. Sudah pakai berapa? Sudah. 1 tahun sudah Bunda?
Belum 1 tahun. Tahun ini? Tahun ini. Oh. Yang .sch.id ya? Iya Pak, iya Pak. Sendiri. Kalau deploy sendiri, adminnya sinten Bunda? Di sini ada? Ada Pak Tato itu. Oh Pak Tato. Kalau saya sama temen, makanya kemarin daripada ngereset, tapi punya saya sudah saya Bunda, sudah saya atur anak bisa reset sendiri. Kalau punya Bunda sudah bisa reset sendiri belum? Belum bisa, harus ke adminnya. Nah iya. Nanti di adminnya kalau diatur bisa. Biar tidak kasihan admin. Kalau ngelola 2000 anak, yang lupa 100 sudah bingung nanti. Kalau yang Pak di Maun itu yang repot. Kalau di Ponegoro gimana kalau di Ponegoro? Sudah pakai? Aman ya, Pak? Untuk saat ini belum Pak, masih ke arah Classroom. Oh, pakai tapi sudah sudah yang kapasitas 5 tera atau yang masih free 15 GB? Masih mengikuti yang free. Oh, yang free. Kemarin saya pakai GC itu hanya 2 bulan sudah full drive saya, Bapak. Makanya saya kemarin berubah lagi ke e-learning. Tapi GC juga bisa diakali dengan ngumpulkan tugasnya pakai link, tidak usah pakai file. Itu lebih enak. Hemat ya, Pak. Nggih, terus kalau ngirim jangan file, pakainya link. Itu kalau kita butuh bisa download, kalau enggak kan nggak usah. Kan kalau ngoreksi kan tidak harus di-download, bisa kita preview aja. Seperti di tim ini kan enak juga, tinggal kita preview betul atau salah, sudah selesai, nggak usah kita download. Gitu Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau enggak apakah mau mengeksekusi LK4? Sedikit Mas Teguh. Monggo. Mungkin dengan kita sekarang punya akun di Dolmen ini, kita kan juga sebenarnya kan mestinya punya OneDrive di sana. Ada nggak OneDrive-nya? Kan mestinya kan ada. Kalau kita ikut ya gini kan kita punya OneDrive di sana. Lah teman-teman, monggo makanya kalau itu manfaatkanlah itu yang OneDrive-nya itu. Paling enggak OneDrive-nya itu kita nggak usah bicara 5 tera, kita bicara 1 tera saja lah. 1 tera dibandingkan yang layanan yang lain yang hanya 15 GB kan itu sudah setara sekitar 80 akun lah. Nah ini kalau yang teman-teman SMK 2 itu rata-rata sudah punya dari yang pertama dibagikan dari Pak Priyono dulu ikut yang provinsi juga dari lupa namanya. Terus yang diseminasi kemarin yang Jateng 5, Jateng 10. Itu Jateng 5, Jateng 10 itu kan yang kedua. Yang sebelumnya itu Pak Priyono sudah pernah itu membagikan di apa Pak Pri namanya Pak Pri? BPTIK Jateng. BPTIK ya, dari BPTIK yang kemudian pintar ya, yang Jateng pintar. Iya. Jateng Pintar. Kemudian yang Jateng Pintar itu, kemudian yang ECHID sendiri lah, mestinya yang tambahan lagi yang sekarang ini lah. Sudah berapa tera itu kalau kita bicara 1 tera saja sudah berapa tera, sudah sangat banyak. Itu yang sedang kita upayakan teman-teman, sudah tidak usah menyimpan di perangkatnya sendiri, mending titipkan di awan saja. Maksudnya nanti tidak harus gotong-gotong perangkat sendiri. Jadi sekarang sudah tidak masanya lagi, waduh laptopku ketinggalan, waduh flash diskku ketinggalan, itu sudah nggak zamannya lagi. Mungkin itu Mas Teguh. Oke, Bapak. Untuk kapasitas yang di sini di Dolmen saya memang belum buka full Pak, karena saya memang baru dapat kemarin juga. Tapi memang kapasitas bisa dirubah oleh admin. Contoh di sekolah jenengan, yang mungkin baru 1 tera bisa di-upgrade jadi 5 tera juga. Yang jelas memang
saya kalau mengatakan ke guru-guru pelatihan, 1 tera pun itu kalau hanya guru, maksudnya tidak guru-guru multimedia yang lain ya Pak, maksudnya animasinya besar-besar, itu sampai pensiun aja sudah cukup untuk 1 tera. Untuk menyimpan data, maksudnya data PAK, data-data pembelajaran, absensi itu 1 tera udah cukup. Kalau saya loh Pak. Tapi kalau memang nanti orangnya atau gurunya itu animasinya tinggi, ya mungkin kurang. Tapi untuk kita kan di SEH udah ada 1 tera, Datang Pintar udah ada 1 tera, Dolmen udah 1 tera. Apalagi Bapak bisa daftar di sang pengajar 1 tera lagi, kan sudah banyak gitu. Gitu Bapak, mungkin ya, terima kasih ilmunya tadi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak bisa ditutup biar asinkron berikutnya. Kita bahas lewat WA, monggo. Yang jelas feedback saya kasihkan Bapak Ibu. Insya Allah semoga tidak lupa gitu. Ngaten, kalau memang Pak Gunawan angkat tangan itu Pak. Pak Gunawan. Monggo Pak Gunawan. Begini, karena kebetulan saya newcomer, jadi seorang guru itu menilai itu jangan sampai hanya suasana hati. Jadi harus punya indikator yang jelas, apalagi saya gambar gitu Pak. Seperti kemarin, saya tidak menyalahkan siapapun, misalkan di tulisan itu harus ada cukup 1, kemudian waktu jenengan webinar kan minta 3-tiganya, Excel, PowerPoint maupun Word. Nah, kemudian yang lainnya, kira-kira seperti saya menggambar bisa sampai 15 indikator. Kira-kira menggunakan fasilitas apa supaya kita menjadi semakin objektif menilai tugas satu dengan tugas yang lain. Kira-kira apakah lewat kemarin itu rubrik, karena rubrik saya juga belum tahu. Terima kasih Pak, itu aja dulu sementara. Di RPP itu biasanya penilaian jenengan indikatornya gimana Bapak? Indikatornya banyak saya Pak kalau gambar. Terus di penilaiannya jenengan? Kalau yang lewat form saya belum pernah gitu. Kalau yang manual saya biasa menggunakan sampai dengan 15 kriteria. Gitu. Itu namanya juga rubrik Bapak. Terus jenengan ingkang kriteria kemarin yang mungkin gini ya, ada 15 kriteria, terus kriteria 1, 2, 3, 4 terpenuhi nilai sekian, 5, 6, 7, 8 sekian, itu jenengan pakainya rubrik bisa Bapak. Terus di waktu kemarin ada penugasan itu kan ada menu rubrik ya Bapak. Ya. Nah, itu diklikkan di situ biar anak nanti tahu Bapak. Mungkin kelemahan saya kemarin itu ya, karena memang pikiran saya kemarin file 3 file itu kemarin. Itu Bapak, terus pakainya rubrik biar itu objektif Bapak. Ini objektif kan, terus ya memang attitude itu juga dinilai Bapak. Kalau saya itu anak itu kalau rajin, kalau cepat itu nilainya beda, atau kalau memang dalam soal form kuis itu nanti dalam pertanyaan terakhir itu biasanya saya tulis, kan kalau kuis itu kan di rumah Pak, CBT atau apa itu. Nah, di kolom terakhir itu biasanya saya tulis 1, kamu mandiri tanpa browsing, tanpa bertanya, atau mandiri tapi masih browsing, atau mandiri tapi bertanya, atau tanpa masih bertanya, tidak mandiri dan lain-lain. Itu nilainya saya juga beda Bapak. Itu juga rubrik aslinya juga. Tapi saya kasihkan di terakhir bukan masalah menjebak ya Bapak, tapi dari awal saya kan sudah memberikan anak supaya gini di deskripsi soal kan sudah dikasih tahu bahwa ini soal mandiri, tidak boleh browsing. Itu intinya kan ke situ Bapak. Mungkin itu rubriknya juga. Terus saya kadang-kadang anak juga lupa kalau ada di atas itu sudah ada perintah. Terus dia di rumah, nggak ada pengawasnya, saya tak browsing gitu. Tapi di kalimat terakhir dia baru tahu, baknya ini gitu.
Mungkin salah satunya gitu Bapak untuk session ini yang tidak sampai rubrik ya Pak ya? Dalam? Tidak sampai ke rubrik karena saya belum pernah. Untuk session yang Bapak Teguh ini tidak memberikan materi itu ke kita. Buatan Bapak, masalahnya dari dinas kemarin hanya sampai situ. Tapi kalau mau mengeksplor nggak apa-apa. Terus nanti kita dalam satu tim WA itu pengen tahu, oh rubrikmu kayak ngopo, silakan nggak apa-apa. Terus saya pengennya itu kalau di WA grup itu ramenya rame bahas ginian ya Pak. Terus biar semuanya itu tambah ilmu yang sudah punya ya kasih temannya gitu. Biasanya saya seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Terus teng WA ampun anu nggih, ampun pehenten kula kok lah kok ndak disengeni gurune tak kai jawaban mboten usah. Kita fair aja, santai saja. Yang penting nanti dari 25 anggota ini lulus semua, terus ilmunya bisa terserap semua, bisa malah nambah ilmu, terus besok waktu diseminasi ke temen itu kan tidak gugup lagi. Ngaten. Karena tugas jenengan minggu depan diseminasi loh Bapak. Wajib gitu. Ngaten. Mas Teguh. Nggih. Masih ada satu hal yang sebetulnya ingin saya tanyakan. Mumpung kita masih pada forum ini masih cukup banyak peserta. Ada 15 peserta di catatan saya ini. 16 dengan panjenengan selaku penyelenggara. Pada tadi kan kita kan diminta membuat kuis ya, yang soal. Itu yang sampai hari ini saya masih belum ketemu, menu yang belum ketemu. Itu pada timing loh, timing tapi bukan saat awal saat akhir, tapi misalkan kita kasih waktu kita buka 1 hari ya, misalkan dari jam 7 sampai jam 14 katakanlah seperti itu. Tapi anak itu hanya punya waktu, dia mengerjakan itu hanya 60 menit. Nah, kita ingin setting yang itunya, yang 60 menitnya itu loh. Ini masih bukan start dan end-nya mengerjakan itu, tapi limited time yang belum ketemu saya yang di form itu. Barangkali panjenengan sudah menemukan. Untuk form memang hanya itu Pak, adanya dot sama itu aja, awal sama akhir aja. Untuk apa namanya per mapel istilahnya 10 soal dibuat 10 menit gitu nggih. Itu memang belum ada. Itu tapi kalau adanya masih hanya di e-learning, kalau di model ada Bapak. Tapi kalau di sini di form istilahnya yang basicnya masih form itu belum ada. Sepengetahuan saya dari 2017 ngutek-ngutek juga belum ketemu. Iya, kalau di e-learning apa sih memang ada. Nah, yang di sini maksud saya karena kita sudah ibarat orang nyebrang itu, kita sudah di tengah-tengah sungai, kita sudah pakai 365, sudah pakai form sekalian di sana, sudah tidak mutar-muter. Nah, tapi nyari itu tuh lagi belum ketemu. Nyari itu belum ketemu. Atau ada yang sudah nemukan? Monggo. Bapak Ibu ada yang sudah menemukan formula untuk maksudnya batas pengerjaan, batas pengerjaan bukan batas kuis di upload nggih. Mungkin nanti saya tanyakan teman-teman nggih Pak, yang mungkin ada, tapi kemarin di trainer juga, maksudnya yang trainer ini belum ada sampai situ. Nanti saya Pak nggih sebagai maksud saya karena panjenengan sudah trainer, barangkali nanti di master trainer itu ada yang sudah bisa itu, atau barangkali bisa memberikan masukan ke 365 untuk melengkapi itu loh. Itu saya kira akan lebih komplit lagi, karena ini jauh ya, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tapi ini jauh lebih cepat sebetulnya, tidak terlalu muter-muter dan kuotanya itu tidak terlalu besar. Oke. Emang untuk tim paling Pak, paling ringan di kemarin katanya yang sudah uji coba maksudnya. Oke, nanti saya masukkan ke teman-teman MIG Pak. Matur nuwun.
Nggih, sami-sami. Pripun Bapak Ibu sampun napa melih niki ingkang tasih angkat tangan Pak Agus. Nggih, Pak. Pripun Pak Agus? Nggih, kegejang. Kegejang napa siang niki. Kula mau salah kamar terus mlebete telat tau. Niki Pak Teguh. Nggih. Karena tadi kalau tidak salah Pak Teguh menyampaikan setelah kita selesai TOT ini, nanti kan mau desiminasi ya. Nah, kemudian untuk desiminasi itu kan kita perlu mempersiapkan segala burampenya, termasuk pada saat katakan webinar seperti ini. Nah itu untuk menampilkan pada webinar seperti Pak Teguh, misal sekarang saya lihat di layar itu Pak Teguh. Nah, kemudian saya harus menampilkan materi. Nah, kemarin ada yang memberi ilmu ke saya, itu bisa lewat desktop, mungkin bisa lewat browser lah. Itu yang paling praktis. Pilihan itu yang mana Pak? Misalkan kita mau menyampaikan materi, kemudian pada acara webinar seperti ini, itu yang paling praktis yang mana? Apakah beberapa pilihan tadi dianggap praktis semua, atau mungkin ada yang mempunyai kekurangan atau kelebihan? Nah, tolong barangkali Pak Teguh sudah pengalaman tentang itu, monggo saya minta penjelasannya Pak. Terima kasih. Untuk share materi ya Bapak? Nggih. Untuk share materi itu kan perbedaannya hanya kalau desktop itu kan yang ditampilkan apa aja gitu ya Bapak. Tapi memang kalau kita kadang-kadang lupa, itu memang paling aman itu yang kita pilih yang desktop. Itu paling aman. Karena contoh gini Bapak, jenengan seumpama hanya menampilkan tim gitu, terus nanti mau membuka PowerPoint itu nanti nggak muncul, atau membuat folder itu nggak muncul. Tapi kalau mau jenengan desktop itu semua aktivitas layar komputer jenengan itu akan tampil. Itu yang paling aman. Tapi kalau mau pengen repot sedikit ya nggak apa-apa, pakainya contoh jenengan mau PowerPoint aja, PowerPoint. Terus jenengan nanti buka WA, buka yang lain itu tidak kelihatan, itu bisa. Tapi ya itu Bapak harus cekatan, maksudnya cekatan itu kalau presenter itu minimal dia harus punya 2 device, 1 laptop, 1 HP. HP itu buat apa? HP buat kontrol Bapak. Terus contoh materi belum tampil, otomatis kan nanti ada pertanyaan. Itu jenengan harus ngontrol pakai HP. Minimal tahu materi saya sudah muncul gitu, lebih amannya seperti itu Bapak. Oke. Jadi sebenarnya untuk fasilitas yang ada itu bisa kita pakai semua gitu ya. Artinya ya itu pakai yang whiteboard juga bisa sama, tapi kan nanti kadang-kadang kita mau putar-putar itu bolak-balik itu kan kadang-kadang lupa itu loh Pak. Oke. Tapi kalau sudah terbiasa sih aman-aman biasanya. Oh Mas Yunce itu juga kadang-kadang kalau pas nge-share juga putus juga sering juga. Tapi kan kasihan murid gitu. Lamaan gitu. Putus gitu. Artinya kalau aksesnya bisa cepat, kemudian tidak butuh waktu lama dalam penjelasan itu kan ya banyak sedikitnya kan mereka kan lebih fokus gitu. Tidak kehilangan fokus ya. Kalau harus lama begini kan ya kadang-kadang kan kita tidak tahu, ada yang perhatian penuh, ada yang dolanan dan sebagainya. Seperti itu Pak. Kemarin materi ke anak juga saya hanya PowerPoint, ya udah PowerPoint itu aja saya tampilkan Bapak. Karena memang kan saya hanya butuhnya 10 menit Bapak. Nah, 10 menit kalau saya buka-buka nanti kehabisan, kasihan anak juga.
Oke, sementara itu Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sanese sampun? Tinggal sampun. Ingkang belum bertanya Pak Agus sudah. Oke, kalau sudah, mari kita sudah jam 11 ya, persiapan Jumatan yang masih di kantor biar bisa segera. Ini yang baru masuk 20, masih kurang 5. Ini attendance list-nya saya kirim yang terakhir dulu. Biar tahu siapa yang belum muncul. Saya masuk tapi terlambat, Pak Agus, Pak. Oke, ini yang ini Pak. Ini saya terakhir saya kirim lagi. Oh gitu. Oke. Saya yang biasanya kalau attendance list tidak hanya sekali Bapak, minimal 5 menit sekali atau 10 menit sekali pasti saya download. Karena kan kadang-kadang kasihan yang baru masuk gitu. Itu sepertinya sampun nggih. Saya tadi masuk sudah lama tapi salah kamar Pak sama Pak Agus. Ini Pak Agus sudah muncul, jenengan nggak sudah muncul. Nggih. Ini baru 20 ya Pak. Mari kita tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.